melanjutkan apa yang disampaikan oleh Winston Churchill. Dia berkata bahwa sukses bukan akhir segalanya dan kegagalan bukanlah sesuatu yang fatal. Justru keteguhan hati untuk terus berjuang menjadi bagian yang lebih penting. Saat ini saya berada di area kebun teh di daerah Kemuning, di wilayah Karanganyar Karangpandan, dekat perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pohon tehnya kayaknya baru aja dipotong sehingga tidak kelihatan pucuk-pucuknya yang biasanya dipakai dikeringkan sebagai teh yang biasanya kita minum. Menarik gitu ya di area ini. Saya sangat bersyukur bisa melihat alam Indonesia yang begitu indah dengan banyak hijau-hijauan setiap hari, setiap tahun, tidak pernah berubah. Kalau kita tadi mengutip apa yang disampaikan oleh Winston Churchill, sukses gagal, wah mungkin itu topik hari ini gitu ya. Tapi kita tidak akan bicara tentang distribusi binomial menggunakan P dan Q gitu ya. Kita tidak akan membicarakan distribusi Poisson yang cukup terkenal gitu ya. Tapi hari ini kita bicara sukses gagal seperti apa, dan itu yang akan kita bicarakan. Tapi pasti gitu ya, saya jamin tidak ngomong seputar statistik. Jadi buat Anda yang mungkin tidak suka dengan statistik, tidak suka dengan perhitungan-perhitungan seperti itu, edisi ini bukan yang membahas yang gituan kok. Ya, masih di area kebun teh. Saya ingin menjawab pertanyaan di Quora yang bertanya demikian. Bagaimana seseorang bisa sukses walau tidak pernah dapat ranking atau nilai tinggi? Biasanya gitu ya, biasanya pemikiran seperti ini tuh muncul gara-gara ada ancaman dari orang tua atau dari orang lain, bahkan dari guru, yang sebenarnya ide besarnya adalah mau memotivasi anak untuk belajar. Jadi ada anak dimotivasi untuk belajar dengan mengatakan bahwa kalau kamu tidak dapat ranking, kamu tidak dapat nilai tinggi, kamu tidak pernah bisa sukses. Dan memang gitu ya, kalau kita bicara formulasinya itu menjadi salah satu gitu ya untuk bisa sukses. Tetapi bukan satu-satunya. Nah, dalam jangka panjang ketika dibombardir dengan pikiran seperti ini, maka anak bisa berpikir bahwa jenis pekerjaan tertentu dianggap rendah karena tidak sesuai dengan perolehan nilai atau prestasinya. Ini menjadi satu koreksi buat kita semua, para orang tua, juga teman-teman guru, untuk bisa memperbaiki diri di dalam memotivasi anak untuk belajar. Memang yang paling mudah adalah ngomong bahwa kalau kamu tidak dapat ranking, kalau kamu tidak dapat nilai tinggi, kamu pasti gagal. Anak kan belum mencapai tingkat yang dewasa gitu ya, sehingga mungkin percaya aja. Tapi sekali lagi, sehari-hari dibombardir dengan cara seperti ini, maka orang akan berpikir bahwa bisa enggak ya aku ini sukses kalau aku ini tidak dapat ranking atau tidak dapat nilai tinggi. Nah, itu menjadi bahan pemikiran kita bersama-sama. Ini adalah area ada 1, 2, 3, 4 gitu ya, semacam villa gitu ya yang dipakai untuk glamping, glamour camping begitu. Belum tanya sewanya berapa begitu ya, tapi asik ruangannya gitu ya. Saya tidak bisa masuk karena dikunci gitu ya. Nanti mungkin bisa ngintip dikit-dikit. Lanjut. Faktanya adalah peringkat dan nilai yang tinggi itu hanya 2 di antara sekian banyak faktor yang menentukan kesuksesan seseorang. Sehingga setiap pemegang ranking itu perlu memikirkan faktor yang lain juga. Ini menjadi satu pengingat gitu ya, bahwa jadi ranking nomor 1, 2, 3, 10 besar sebagainya itu tidak menjamin kesuksesan seseorang di masa yang akan datang. Nah, ini yang menarik. Saat sekolah mereka memang mereka ini saat sekolah mereka memang mendapatkan keuntungan tentu karena rankingnya. Mungkin diperhatikan, jadi terkenal, fansnya banyak gitu ya, dapat kemudahan, dapat fasilitas gitu ya. Tapi secara umum keuntungan itu akan berhenti saat dia selesai
sekolah. Dan di dalam dunia sukses itu ada satu faktor yang namanya faktor B gitu ya, yang cukup besar gitu ya pengaruhnya dalam hal menentukan seseorang. Faktor B itu saya sebut sebagai bejo. Dalam bahasa Jawa bejo itu artinya keberuntungan, luck gitu ya. Jadi faktor B ini menjadi bagian yang kadang-kadang sulit untuk diprediksi, menjadi bagian yang sulit untuk kadang lewat begitu aja gitu ya. Dan kesempatannya itu bisa datang sewaktu-waktu. Bagaimana Anda mendefinisikan sukses secara umum gitu ya? Orang mengatakan sukses itu banyak harta, terkenal, nah itu dianggap sebagai sukses. Apakah kedua hal itu memberikan sukacita? Belum tentu. Dan ini menjadi sesuatu yang kita mesti pikirkan baik-baik. Karena orang yang banyak hartanya belum tentu dia bersukacita. Orang yang terkenal belum tentu dia bersukacita. Belum tentu dia menikmati hidupnya, mungkin khawatir ini dan sebagainya. Tetapi masalahnya banyak orang mengerjanya. Bahkan saya berani melakukan aksi kejahatan gara-gara seperti ini. Saya teringat pengajaran yang disebutkan Tuhan Yesus di Alkitab. Dia mengatakan bahwa apa gunanya seseorang memperoleh dunia ini tapi kehilangan nyawanya? Sesuatu yang kita mesti pikirkan baik-baik, karena ada begitu banyak orang mengejar sukses yang bukan pada tempatnya, memikirkan sesuatu yang tidak esensial yang diukur sebagai satu sukses tadi. Sukses itu diartikan sebagai mencapai tujuan yang diinginkan. Saat seseorang bisa mencapai impiannya, maka itu dinamakan sukses. Dan impian itu bisa bermacam-macam. Memang termasuk dalamnya punya harta, terkenal, ya, itu termasuk impian gitu ya. Tapi juga ada impian-impian yang lain. Misalnya, berhasil menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan bertanggung jawab. Itu impian. Kalau tercapai berarti dia sukses. Mungkin dia tidak terkenal seantero dunia karena dia berhasil menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan bertanggung jawab. Tetapi dia adalah orang yang sukses. Saya teringat kisah 5 keluarga misionari di Ekuador yang semua para laki-laki, suami-suami ini mereka terbunuh ketika mereka mendaratkan pesawatnya di sebuah area yang ditinggali oleh suku Waodani. Misi mereka adalah menyampaikan berita sukacita tentang juru selamat kepada suku Waodani. Tapi ternyata kisahnya gitu ya agak berbeda, karena ternyata 5 pria ini ketika mereka mendarat, mereka dibunuh oleh suku Waodani, suku yang mereka kasihi, suku yang kepada mereka pengen berbagi tentang kasih keselamatan yang disediakan. Orang mengatakan gagal misinya. Misinya bisa dibilang gagal total seperti itu. Tetapi menariknya istri dari salah seorang pria itu tadi bernama Elisabeth Elliot, justru dia mendatangi suku ini, tinggal di suku ini, dan justru melalui kesaksian hidup seorang bernama Elisabeth Elliot ini, suku Waodani dibawa menjadi pengikut Tuhan. Kisah yang luar biasa. Dan jika Anda tertarik untuk membaca kisah detailnya, Anda bisa membaca buku yang ditulis oleh Elisabeth Elliot berjudul Through the Gates of Splendor. Buat yang lebih suka nonton filmnya, bisa nonton filmnya, judulnya End of the Spears. Ini kisah yang sangat menginspirasi. Karena tujuan utama mereka adalah membawa suku Waodani menjadi pengikut Kristus. Tetapi di awal mereka mencoba untuk mengerjakan misi ini, justru para pria terbunuh dalam misi itu. Tapi itu bukan misi yang gagal, karena pada akhirnya suku ini menjadi pengikut Kristus. Seseorang perlu punya tujuan tertentu, dan melalui tujuan ini dia itu mengevaluasi apa yang sudah dilakukannya. Saya melihat bahwa tanpa tujuan, bagaimana kita bisa mengevaluasi sesuatu. Gagal meraih tujuan bukanlah akhir segalanya. Namun, pelajaran apa yang kita ambil dari situ?
Jadi seperti yang tadi sampaikan Winston Churchill, jadi cukup menarik bahwa kegagalan bukan akhir segalanya dan keberhasilan bukanlah akhir dari sebuah perjalanan. Ada banyak hal yang kita bisa pelajari, baik dari kegagalan maupun dari keberhasilan. Masuk juga buat mahasiswa gitu ya, ketika IP-nya turun biasanya mereka mikir, aduh kenapa turun, karena kok gagal gitu. Tapi ketika IP-nya naik gitu ya, mereka lupa untuk mengevaluasi apa yang dikerjakannya. Nanti cek ya videonya, sudah tayang kok yang bagian itu. Dan saya melihat bahwa kegagalan atau kesuksesan itu menjadi bagian hidup sehari-hari dan kita tidak bisa menghindarinya. Ketika kita masih bergaul dengan orang lain, bersentuhan dengan orang lain, mencoba untuk meraih sesuatu, pasti ada kegagalan, pasti ada kesuksesan. Tetapi disitulah kita belajar. Bukan sekedar melewati, tetapi menjadi proses yang mendewasa kita semua. Saya kira itu dulu yang kita bisa bicarakan pada edisi kali ini, gitu ya. Kita jumpa lagi di edisi yang berbeda. Sampai jumpa.